Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan cara inverse dan determinan matriks. Kalau di video sebelumnya kita bahas yang 2 variabel, sekarang kita bahas yang 3 variabel. Kita langsung saja ya. Menggunakan cara inverse. Yang pertama kita bahas menggunakan cara inverse. Di sini diketahui bentuk umumnya, persamaannya, variabelnya ada 3, X, Y, dan Z. Kemudian bagaimana selanjutnya kita buat persamaan ini ke dalam bentuk matriks yang bersesuaian seperti ini, sama kayak yang di 2 variabel. Ini juga kita misalkan sebagai A, ini misalkan sebagai X, dan ini sebagai B, gitu ya. Maka rumusnya apa menggunakan inverse? Maka rumusnya kalau begitu di sini A dikali X, karena ini baris kali kolom gitu ya. AX sama dengan B, yang disuruh mencari nanti nilai X, nilai Y, nilai Z. Maka X sama dengan A inverse dikali B, seperti itu. Sama caranya seperti pada 2 variabel. Menggunakan inverse rumusnya juga sama, hanya bedanya di sini ordonya karena 3 variabel, ordonya 3 kali 3 gitu. Kalau yang kemarin hanya X dan Y, di sini ada Z gitu. Untuk yang selanjutnya kita bahas yaitu menggunakan aturan Cramer atau memanfaatkan determinan. Jelas kalau menggunakan determinan maka kita nanti akan mencari sama seperti yang sebelumnya, yaitu determinan utama, determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Seperti itu. Nih kalau determinan utamanya adalah elemennya A11, ini berdasarkan dari persamaannya ya, didapatkan karena yang utama. Kemudian kalau dx berarti yang x nya, yang variabel x diganti dengan yang ada di sebelah kanannya sama dengan. Kalau yang y berarti variabel y nya diganti dengan yang ada di sebelah kanan sama dengan. Ini pun juga untuk yang z, maka variabel yang z diganti dengan yang ada di sebelah kanan sama dengan. Kemudian nanti kita cari determinannya ini masing-masing, determinan utama, determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Dengan cara apa? Menambahkan 2 kolom pertama ini ke sampingnya, kemudian kita cari perkalian jumlah arah kanan, jumlah perkalian arah kanan dikurangi jumlah perkalian arah kiri. Sama yang ini juga seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Kita dapat mencari nilai X nya. Nilai X nya yaitu dx per d, nilai y dy per d, nilai z dz per d gitu. Sama, intinya sama dengan yang 2 variabel. Hanya saja di sini kita merangkahnya ditambah 1 karena di sini 3 variabel. Sekarang kita ke contoh soal. Lisa pergi ke toko buku membeli 2 buku tulis, 1 pulpen, 1 pensil seharga 6.500. Harga 2 pulpen dan 1 pensil sama dengan 2 kali harga sebuah buku. Selisih harga sebuah buku tulis dan harga sebuah pensil sama dengan 2/3 kali harga sebuah pulpen. Tentukanlah harga sebuah buku, pulpen, dan pensil. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus memisalkan dulu. Di sini jelas 3 variabel karena di situ membeli buku tulis, gitu ya, membeli buku tulis, membeli pulpen, dan membeli pensil. Maka kita pemisalannya nanti ada 3, yaitu kita misalkan X, Y, dan Z. Kita misalkan X harga 1 buku tulis, Y harga 1 pulpen, Z harga 1 pensil. Maka kita buatlah kalimat matematikanya dari soal cerita tersebut dengan mengganti buku tulisnya, pulpennya, pensilnya menjadi variabel yang sudah kita tentukan atau kita misalkan ini. Didapatlah dari kalimat yang pertama ini sampai titik di sini, didapat ini persamaan yang pertama. Kemudian di sini harga 2 pulpen
harga 2 pulpen berarti 2Y dan 1 pensil ditambah 1 jet sama dengan 2 kali harga sebuah buku tulis. Nah, sebenarnya berdasarkan kalimat di soal itu seperti ini, tapi kita akan buat sejajar karena kita kan nanti ujungnya akan membuat matriks yang bersesuaian. Jadi elemennya harus ada X, ada Y, ada Z. Maka kita ubah seperti ini. Bagaimana cara mengubahnya? Mudah. Kalau kalian ingat mungkin dulu menyebutnya digeser-geser atau dipindah-pindah gitu ya. Sini misalkan 2Y ditambah Z, 2X nya dikurang 2X sama dengan 0. Ini X, Y, Z. Saya maunya X nya di depan. Min 2X plus 2Y plus Z sama dengan 0. Saya tidak mau ini 2 ini di depan negatif, maka akan saya kalikan dengan negatif 1. Maka di sini jadi positif, 2X ini jadi negatif, kemudian di sini menjadi negatif sama dengan 0. Maka sama seperti ini. Nah, untuk yang persamaan yang ketiga juga sama seperti itu, disesuaikan supaya kita memiliki rata. Variabel X nya ada koefisiennya, variabel Y nya ada koefisiennya, dan variabel Z nya ada koefisiennya, agar mudah nanti membuat matriks yang bersesuaian seperti ini. Oke, setelah kita dapatkan matriksnya, maka kita akan mencari diagonal utama. Karena kan kita pakai aturan Cramer. Nih, diagonal utama dapat yang arah biru, yang warna biru itu berarti arah kanan, jumlah arah kanan dikurangi jumlah arah kiri. Nih 2 kali min 2 kali min negatif 3, 12. Selanjutnya negatif 3, selanjutnya negatif 4. Kemudian yang arah kiri negatif 6, positif 4, negatif 6. Kemudian kita cari dx, karena yang dicari adalah dx, maka x nya yang dirubah nih ya kan. Kita pindahkan 2 ini ke samping sini, maka kita cari determinannya, kita kalikan yang arah kanan. Oke, dikurangi dengan yang arah kiri, maka dapatlah 26.000. Kita jumlahkan, yang tadi determinan utamanya 19, sekarang dx nya 26.000. Sekarang kita cari yang dy, sama konsepnya sama, maka yang diganti adalah untuk yang bervariabel y. Jadi 2 ini dipindahkan ke sini. Tahu ya kalian, sudah ada dijelaskan di sebelumnya videonya. Kemudian yang arah kanan jumlahkan, kemudian dikurangi yang arah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi yang kurang? dz, maka dikurangkan sama prosesnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, didapatlah dy 19.000, dz 13.000, dan dx 26.000. Maka kita di sini tadi perintahnya adalah mencari nilai apa? Mencari nilai harga satu buku, satu pensil, dan satu pulpen. Maka kita cari, masukkan aja ke rumusnya, dx per d, dy per d, dz per d gitu. Nah, maka dari sini kita sudah dapat X nya itu adalah tadi harga satu buah buku, yang ini harga satu buah pulpen, yang di sini harga satu buah pensil. Maka di sini dapat kita ketahui, maka X nya 2000, berarti harga satu buah buku itu adalah 2000. Kemudian harga satu buah pensil, ini salah, ini pulpen 1.500. Kemudian harga satu buah pensil adalah 1.000. Nah, untuk cara yang inverse silahkan kalian coba sendiri di rumah. Bagaimana penyelesaiannya menggunakan cara inverse sesuai dengan rumus yang sudah ada. Kalian sudah punya patokan di sini,
bahwa nilai setelah dicari dengan menggunakan cara aturan Cramer didapatkan X 2000, Y 1500 dan Z 1000. Maka kalian kerjakan menggunakan cara inverse, apakah hasilnya sama, didapatkan X 2000, Y 1500 dan Z 1000 gitu ya. Selamat belajar dan selamat mencoba. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.